Sambil nunggu kita mau ke... Loh, aku ini sendirian tuh, Bu. Lah iya itu, mana temen? Sik Mbak, tak jak jalan-jalan tenang aja. Salah tak nah. Bentar-bentar. Tak jak jalan-jalan ke mana tadi YouTube-ku. Keren sih. Sambil nunggu temennya, lihat dalamnya Amazon ya. Iya, Bu. Ini gambaran sistem informasi teknologi di Amazon. Suaranya kedengaran enggak ini? Kedengeran, Bu. Oh, kedengaran. Jadi ini gambaran teknologi yang ada di Amazon, yang dipakai Amazon. Semuanya pakai artificial intelligence ya, pakai robot. Nah, ini robotnya naruh barang, ngambil barang. Nah, ini lantainya ada kayak barcode-nya gitu, jadi nggak mungkin nabrak. Ngirim kakak gitu. Sudah. Stop share. Halo, Assalamualaikum. Yang baru gabung. Waalaikumsalam. Masih semangat? Apa sudah ngantuk? Semangat, Bu. Semangat. Enggak mau. Oke, pada pertemuan kali ini TM4 ya, kita membahas tentang konsep sistem informasi. Pada pertemuan pertama ada yang ingat kita membahas apa? Sampai bosan di bolaan balai ini pertemuan pertama. Pertemuan pertama sistem informasi manajemen. Kita sudah mereview manajemen, ya kan? Kemudian kita pertemuan kedua mereview tentang keunggulan bersaing. Kompetensi bersaing. Intinya apa dalam keunggulan bersaing itu? Dalam satu perusahaan ada aktivitas-aktivitas, itu teorinya. Tuh, gak diwaca Tarek. Teorinya Porter value chain. Nah, dalam perusahaan ya. Terus perusahaan tersebut menghadapi ancaman. Nah, teorinya Porter yang mana? Porter five force. Mudeng gak sih, Rek? Teorinya Porter five force. Kemudian ancaman tersebut
oleh perusahaan harus dihadapi dengan apa? Duh ya, ngeblank kabeh ya. Dihadapi pakai apa? Ancaman dari berbagai macam pihak yang dihadapi perusahaan dihadapi dengan strategi. Ada berapa strategi? Duh, lali kabeh adakno. Strateginya ada berapa? Halo, halo. Masih di situ semua? Ayo komen, strateginya ada berapa? Kemarin enggak bisa, Bu, sekarang lupa, Bu. Katanya masih semangat. Ayo, strateginya ada berapa? Ada yang punya catatan enggak sih? Apa catatannya lewat aja di grup itu? Enggak pernah dicoret-coret lagi gitu di bukunya? Sambil lihat catatannya. Jadi perusahaan itu di dalamnya ada aktivitas namanya Porter Value Chain. Kemudian perusahaan itu menghadapi yang namanya tantangan. Nah, ini teorinya Porter Five Force. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan butuh strategi. Nah, strategi itu ada berapa macam? Ada, belum ketemu tak catatannya. Ada 3. Yang low cost, leadership. Kemudian yang kedua itu apa? Kancane low cost. Apa? Diferensiasi. Yang ketiga adalah fokus. Nah, itu review dari TM2 tentang apa? Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif, keunggulan bersaing. Kemudian TM3 kita membahas apa? Konsep dasar informasi. Konsep informasi itu ada 4 level. Ada 4 tingkatan, yakni bawah sendiri ada data. Kemudian atasnya data diolah menjadi informasi. Nah, informasi ini kalau dikumpulkan menjadi satu pengetahuan. Nah, itu kan levelnya di level ketiga ya, di atas. Jadi tingkat abstraksinya, kalau bilang tingkat abstraksi itu maksudnya apakah bisa diaplikasikan? Bisa, teorinya mudah kalau dalam pengetahuan itu. Jadi kayak teori keunggulan kompetitif, kemudian konsep dasar informasi atau konsep dasar sistem, itu teorinya mudah karena pengetahuan itu abstraksinya tinggi. Nah, yang bikin sulit adalah ketika kita berada pada tingkatan yang bawah. Jadi kita menghadapi data. Jadi kegiatan perusahaan yang bersifat rutin. Apa misalnya yang bersifat rutin? Kalau masuk kerja itu harus ngapain? Absen. Absen, cek log. Itu kan rutin. Kemudian kalau yang di lower level, jadi manajemen itu kan ada 3 level. Masih ingat level lower level, middle. Manajemen kan yang ketiga top level manajemen. Nah, hubungannya dengan materi hari ini apa? Balik lagi ke sini. Sebelum masuk ke situ kita Sistem informasi. review tentang definisi sistem. Definisi sistem adalah sudah dibaca toh?
elemen yang untuk mencapai tujuan. Ya, di sini ada kata kuncinya ada elemen dan ada tujuan. Tujuan. Ada berapa elemen? 6. Ada 6 6. elemen. Nah, gambarannya 6 elemen itu seperti ini. Ini adalah gambaran 6 elemen. Dan yang ditandai Bu Ana ini ada input, ada proses, ada output. Ini adalah aktivitas dalam perusahaan. Nah, tadi aktivitas dalam perusahaan teorinya siapa? Porter? Ayo. Value chain. Ya, jangan kebalik ya. Kalau 5 force itu tantangan, kalau value chain itu adalah aktivitas yang ada di perusahaan. Kemudian ada kontrol, ada umpan balik. Nah, bagaimana cara sistem mendapatkan umpan balik? Input. Bagaimana cara mendapatkan feedback? Misalkan Bu Ana ngajar, ini muridnya nyambung apa enggak? Gimana cara dapat feedbacknya? Membandingkan. Nah, ya kata kuncinya adalah membandingkan. Jadi di-share gambar aja itu sudah nyambung belum? Kemudian kalau diajak nge-zoom gini, dibandingkan sebelum dan sesudah zoom, apa kalian lebih mengerti atau masih tetap lupa? Ya kan? Tuh, jadi untuk mendapatkan feedback atau umpan balik harus membandingkan antara hasil di output dibandingkan dengan dengan standar. Jadi standar itu patokan yang harus diraih. Misalkan dalam perusahaan itu ada order 1000 piece gitu ya. 1000 piece. Nah, outputnya apakah perusahaan itu bisa memenuhi 1000 piece? Misalkan bulan yang lalu, oh berhasil. Kemudian bulan ini dapat order 2000 piece. Nah, misalkan bisa ngerjakan tapi enggak sampai 2000 atau misalkan cuman 1500. Nah, ini bagaimana solusinya? Apa yang dimainkan? Ya, timingnya. Jadi, ketika punya order 2000 piece, kan perusahaan itu tahu, kapasitasku itu 1 bulan itu cuma bisa 1000 piece. Jadi, kalau ada orderan 2000 piece, ya paling enggak harus dibagi 2 bulan. Jadi, bulan ini 1000, bulan depannya 1000. Itu yang dimainkan adalah waktu pengerjaan. Jadi tidak langsung iya aja ketika ada order masuk ya. Jadi harus dilihat kapasitas atau kemampuan perusahaan itu menghasilkan produk jasa itu seberapa produktivitasnya. Nah, kemudian balik lagi ke tujuan. Ini adalah tujuan bisnis. Kalau tadi di atas ini adalah tujuan sistem. Apa bedanya tujuan sistem dengan tujuan bisnis? Ada yang tahu tujuan bisnis apa? Cari keuntungan. Ya, laba, cari keuntungan. Kedua, meningkatkan penjualan. Yang ketiga, kelangsungan hidup. Nah, kalau tujuan sistem itu juga ada 3. Nah, ini tujuan sistem. 1, Fungsi manajemen. untuk fungsi manajemen. Yang kedua, pengambilan keputusan. Yang ketiga, kegiatan operasional. Nah, bedanya tujuan 1, 2, 3 ini perbedaannya pada apa? Kita lihatnya pada ini. Nah, ini adalah tingkatan dalam level manajemen. Sebenarnya ada 3 tingkat. Lower level, middle management, dan
top level. level management ada 3, sedangkan di sini ada 4 ya, berarti yang 2 ini masuk middle. Nah, tadi kan dikatakan bahwa tujuan itu yang pertama adalah mendukung fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu di antara 3 tingkatan ini di mana? Di mana? 3 tingkatan ini di mana? Maksudnya di mana, Bu? Fungsi manajemen. Jadi tadi kan ada 3 fungsi sistem, ya kan? Level. Nah, ini dilihat level manajemennya. Jadi ketika fungsi manajemen itu berada di level middle level. Sedangkan kalau untuk pengambilan keputusan itu di level bawah apa atas? Atas. Level. Jadi kalau untuk pengambilan keputusan ini ada di top level management. Sedangkan di bawah sendiri adalah mendukung kegiatan operasional. Jadi ini yang berhubungan dengan kayak transaction processing system gitu. Jadi rutinitas. Jadi berhubungan langsung dengan pekerjaan rutin. Tahu ya artinya pekerjaan rutin. Jadi data-datanya belum diolah. Siapa yang mengolah? Yang ngolahnya yang di sini. Bagian manajer ini ada senior manager, ada middle manager. Jadi tahu ya antara fungsi sistem terus aplikasinya kepada perusahaan. Jadi di perusahaan itu ada tingkatan manajemen. Manajemen tingkat bawah, lower, middle, dan top. Kalau di tingkat bawah itu berhubungan dengan rutinitas tiap hari yang bosenin. Kalau sebagai ibu rumah tangga paling ya cuci piring, umbah-umbah, masak, korak-korak kayak gitu. Nah, kalau perusahaan ya mulai dari barang masuk itu pasti kan ada surat-suratnya ya, kayak faktur-faktur. Nah, itu yang dihandle oleh tim manajemen. Lah, tim manajemen ini ada di bagian tengah. Tahu ya? Jadi manajemen ini dia menghandle bawah dan tengah ini membantu yang atas dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau misalkan pekerja gitu nggak usah mikir strateginya perusahaan bagaimana, sudah ada yang mikir. Jadi yang mikir adalah pimpinan. Sama kayak negara kita jadi rakyat Indonesia mau dibawa makmur atau tidak, itu yang mimpin ya yang duduk di pemerintahan, duduk di pimpinan pembuat kebijakan. Nah, kalau mau negaranya makmur, ya kita harus punya pemimpin yang amanah, itu aja, nggak korupsi, nggak memperkaya diri sendiri. Nah, itu. Jadi bedanya perusahaan di tingkat bawah dengan tengah dan atas itu berhubungan dengan tujuan sistem. Jadi sistem yang utama adalah ya memudahkan ini tadi loh, memudahkan aktivitas yang ada di perusahaan. Apa aktivitasnya? Nah, kita ke value chain. Ini adalah aktivitas perusahaan. Jadi kalau kemarin TM2 itu kita bahas tentang keunggulan kompetitif, itu ada perusahaan dihadapkan dengan tantangan, kemudian harus dihadapi dengan strategi. Nah, ini dalam perusahaan itu ada aktivitas yang namanya quarter value chain. Ada berapa aktivitas? Ada 9. Nah, yang 1, 2, 3 ini itu adalah elemen dalam sistem. Tahu ya, elemen dalam sistem tadi kan ada 6. 3 diantaranya adalah value chain. Di mana letaknya value chain? Ini yang di bawah ini. Inbound, proses, operation. Nah, ini outbound. Outbound itu hasil produksi.
Kemudian ada marketing. Nah, ini bagian yang memasarkan. Kalau sudah perusahaan itu bisa memproduksi, harus dipasarkan. Kemudian harus ada service after sale-nya. Nah, untuk mendukung kegiatan utama ini harus ada aktivitas pendukung. Apa saja aktivitas pendukung? Nah, ini yang pertama adalah aktivitas manajemen. Kemudian yang kedua ada human resource. Nah, ini HRD. Jadi yang 6 sampai 9 ini adalah aktivitas pendukung. Sedangkan yang 1 sampai 5 ini adalah aktivitas utama. Nah, di mana letak sistem? Sistem ini fleksibel ya, ada di nomor 8 ini loh, teknologi. Jadi teknologi yang memudahkan perusahaan itu untuk mencapai efisiensi produksi. Jadi semakin efisien maka perusahaan itu bisa meningkatkan apa? Laba. Laba, produktivitas juga, ya benar. Kalau procurement apa ini? Aktivitas apa ini? Aktivitas purchasing, pembelian. Gampangannya kulaan. Ya. Oke, berarti sudah semua tuh ya dari cara feedback sudah, definisi sudah, elemen sudah, tujuan juga sudah. Ada yang mau bertanya? Mungkin tentang tugas atau apa? Ini kurang, oh masih lama, masih 22 menit, kurang, masih ada 15 menitan. Sudah ngerjakan tugas semua ini, yang kelompok, tugas kelompok. Yang buat video itu ya Bu ya? Itu pakai nge-zoom. Kelompok saya jalan 2 orang Bu. Maksudnya 2. Yang sudah siap 2 aja. Ya enggak apa-apa, nge-zoom dengan pembicaranya 2, nanti videonya dipisah boleh, jadi 1 juga boleh. Misalkan 2 orang yang siap, ya sudah 1 video itu yang kasih materi 2 orang itu. Nanti nyusul siapa lagi yang siap kayak gitu enggak apa-apa. Itu setiap minggu Bu kelompok saya presentasinya jadi satu-satu. Iya, enggak apa-apa. Nanti sudah dapat formnya yang itu, yang untuk penilaian itu. Jadi cari dalam satu kelompok itu siapa yang penjelasannya paling menarik. Kemudian mungkin materi yang disampaikan lengkap. Terus yang ketiga, siapa di antara kelompok itu yang paling bisa membuat hidup suasana, apa semisal diskusi atau tanya jawab gitu. Itu nanti formnya sudah saya bikinkan, sebagian sudah tak share ke grup, sebagian belum. Iya Bu. Iya. Jadi tiap orang ngisinya 1 kali ya itu form penilaian itu. Atau 3 kategori ini diisi 1 orang 1 nama aja enggak apa-apa. Pokok enggak diisi jenenge dhewe loh ya. Jenenge dhewe diisi apik, paling apik. Jelas no paling apik. Itu di Kenapa? Isinya Bu, tanya Bu. Ya, boleh. Mas Dandi? Perbedaan sistem pada level manajemen itu bagaimana ya Bu? Oh, balik level manajemen tadi kan ada 3 level ya. Yang 1 ini level bawah sendiri atau lower level. Ini middle dan ini top. Nah, yang manajemen atau manager itu ada di middle level. Kalau yang di bawah sendiri ini adalah pendukung operasional perusahaan. Kalau di atas ini sistem untuk pengambilan
putusan. Jadi kan tadi ada 3 tujuan toh, 3 tujuan sistem. Masih bingung? Berarti Lagi? yang top level itu pengambilan keputusan. Ya, karena pimpinan kan harus merumuskan strategi. Jadi dia yang harus mengambil keputusan. Jangan pekerjanya disuruh voting. Enaknya strategi apa ya? Strategi low cost apa strategi diferensiasi? Itu nggak lucu kan? Jadi harus top pucuk pimpinan yang mengarahkan. Sudah sampai itu. Ada lagi yang masih bingung? Tadi Bu Ana nge-share 5 gambar ya. 4 gambar. Nah, ini definisi elemen. Ini adalah tentang elemen. Nah, ini adalah tentang aktivitas di perusahaan. Ada 9 aktivitas. Dan ini adalah tingkatan dalam perusahaan. Jadi ada pekerja yang bagian produksi, terus di atasnya ada manajer-manajer, kemudian di atasnya manajer ada pimpinan. Mungkin itu pimpinan bagian produksi, atau pimpinan bagian pemasaran, atau bagian keuangan, atau bagian HRD. Nah, itu. Jadi masing-masing level manajemen itu ada posnya sendiri-sendiri, ada tugasnya sendiri-sendiri. Dan semakin ke atas ini dia tidak tidak ngurusi kayak pegawai si A, si B masuk berapa hari, libur berapa hari, lah dia nggak mau tahu. Jadi itu tugasnya manajer. Manajer mengolah data di bawah ini berhubungan dengan penggajian. Jadi yang di tengah ini adalah para manajer. Ya, manajer kan macam-macam. Ada manajer keuangan, itu tadi pemasaran, manajer produksi, HRD, dan lain sebagainya. Ada 5 manajemen itu. Sudah sampai di situ? Ada lagi yang masih bingung? Porter value chain? Sudah. Ya, itu agak bingung. Porter value chain itu apa yang bingung di mana? Yang 1 sampai 5 itu elemen dalam sistem ya, Bu? Ya, jadi sistem itu ada elemen, ada komponen. Nah, elemen ini berhubungan dengan apa sih yang di manage itu apa sih? Yang di manage dalam sistem itu apa aja? Nah, ini adalah elemen. Tapi kalau komponen itu adalah alat yang dipakai. Jadi komponen sistem itu ada apa? Ada hardware, ada software. Nah, kalau elemen itu adalah proses dalam perusahaan. Ya, lebih ke proses produksi dalam perusahaan. Itu adalah elemen. Jadi, gampangannya? Sistem itu memudahkan manage data dalam perusahaan. Jadi, misalkan data perusahaan itu nggak ada sistemnya, atau dilakukan secara manual, ditulis tangan, mungkin akan memakan waktu. Capek kan kalau nulis barang datang, ditulis dulu apa saja yang datang, dicocokkan dengan permintaan, kan nggak lucu ya kalau dulu belum ada komputer. Kalau sekarang datanya langsung sinkron. Jadi antara bagian purchasing yang ini, bagian purchasing ini beli apa, ya kan? Bagian purchasing ini kan pembelian, procurement ini. Nah, data yang dibeli itu apa? Bahan bakunya apa? Ada berapa macam? Ada berapa banyak? Nah, ini nanti berhubungan langsung dengan inbound logistik. Jadi barang datang, oh yang dipesan
oleh bagian purchasing itu sudah masuk. Nah, di inbound logistik masuknya berapa? Berapa jenis, berapa macam, berapa banyaknya. Nah, itu di cross check sama bagian purchasing ini. Apakah sudah benar yang dipesan itu yang datang segitu. Misalkan pesan 1.000 yang datang cuma 500. Nah, itu ada di inbound logistik. Tahu toh artinya inbound logistik itu tahu toh? Apa artinya? Logistik ini kan bahan baku. Nah, inbound itu masuk. Maksudnya bahan baku masuk ke perusahaan, diterima di gudang, sebelum diproses itu loh, diproses. Ya. Kemudian operation adalah proses produksinya. Nah, sedangkan outbound logistik itu kalau sudah jadi, barang jadi itu dijual berapa banyaknya. Nah, ini adalah logistik ke luar. Kurang 10 menit lagi. Sudah paham belum ya? Kira-kiranya. Jadi dalam perusahaan itu ada aktivitas perusahaan itu dari mulai barang masuk, diproses menjadi barang jadi, dijual. Nah, itu ada alur uang, ada alur barang. Nah, di mana fungsi sistem? Ini adalah memudahkan pengendalian ini tadi. Ya mengendalikan barang, ya mengendalikan uang, ya mengendalikan data-data yang tertulis, data kertas-kertas faktur atau bon-bon pembayaran, misalkan kayak gitu. Sudah jelas belum? Di sini. Ya. Kira-kiranya. Hubungannya. Ya. Hubungannya. Jadi pokoknya kita tahu kalau sistem itu ada elemen, elemennya itu ada 6. Ini adalah terkait dengan yang aktivitas perusahaan, terkait dengan value, porter value chain. Nah, kemudian tujuan ini terkait dengan level manajemen tadi, yang ada 3 tadi. Sudah ya? Bisa dimengerti belum? Nyampe sini. Oh iya, waktunya tinggal sedikit, tak jepret layar ya. Yang videonya belum on, tolong di-on-kan dulu. Mas Dwi Pratama. Bentar, Bu. Foto netok. Wonge nandi ki ndelik tah makan tah. Di warung Ibu. Di warung wifi. Warung wifi ya nggak apa-apa, nyalain aja, mau foto sebentar. Tak jepret layar. Bentar. Satu, dua, cheese. Bentar, satunya. Mbak Eka Septia, Mbak Eka Novita, Mbak Faksia, mana ini videonya? Nggak dinyalain. Jepret layar ya. 1, 2, cheese. Foto Zoom buat foto aja. Ya pokoknya kalian gali, kan kemarin sudah dikasih ini toh, apa namanya, daftar isi buku toh, sudah dibuka semua apa belum? Kan udah tak kasih daftar isi buku. Sudah, jadi patokannya itu aja. Terus kalau mungkin bisa menambahkan hal yang menarik dari materi yang dicari itu apa. Misalkan kemarin kan soal data. Nah, yang menarik yang nggak ada di buku soal big data. Itu belum dibahas. Nah, itu bisa disisipkan. Iya, Bu. Iya. Kurang 2 menit lagi. Ya udah. Sampai di sini ya, Bu Ana akhiri ya. Lanjut di WA kalau mau tanya-tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.